Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen di seluruh prodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Cirebon, mohon izin saya akan coba untuk mentutorialkan bagaimana cara mengupload soal ujian di Grid, gitu kan. Karena memang kita akan sebentar lagi akan UTS, akan ujian tengah semester tanggal 3 Desember besok. Jadi eh, teknisnya nanti untuk ujian atau soal ujiannya adalah dosen masing-masing yang wajib untuk upload di Grid. Ya, jadi tidak tidak ada lagi untuk mengirimkan soal melalui WA group atau mungkin japri ke TU masing-masing, tapi setiap dosen wajib untuk upload soal di Grid. Seperti apa caranya? Seperti biasa, pertama Bapak Ibu silakan masuk login di Grid ya dengan menggunakan email masing-masing. Kemudian upload soal ada di mana? Ada di klik PBM, kemudian klik kelas kuliah. Nah, jadi kalau sudah muncul seperti ini, silakan untuk upload setiap mata kuliah yang ada di sini, Bapak Ibu. Tinggal yang pertama, masuk dulu mungkin ke mata kuliah. Saya akan contoh misalkan mata kuliah ini ya, Bapak Ibu ya. Misalkan pengembangan bahasa anak. Nah, setelah itu nanti di sini akan muncul identitas kuliah, kemudian jadwal UTS masih kosong. Kenapa ini masih kosong? Karena memang dari TU-nya belum disetting, Bapak Ibu. Jadi yang berhak men-setting jadwal UTS adalah TU setiap fakultas. Kalau kewajiban dosen adalah untuk hanya mengupload soalnya saja. Jadi kalaupun toh jadwal UTS-nya masih belum muncul, tapi nggak apa-apa ya, dosen bisa untuk upload soal dari sekarang gitu ya. Caranya gimana? Ada di menu ujian Bapak Ibu. Ya, jadi klik ujian di sini. Nah, kemudian kita scroll lagi ke bawah, ada di sebelah sini untuk UTS dan sebelah kanannya adalah UAS. Kita fokuskan dulu di UTS. Nah, untuk template-nya seperti apa? Nanti ada di sini Bapak Ibu. Jadi, kita seragamkan format untuk template UTS. Jadi, silakan di-download dulu gitu ya, di-download dulu template-nya. Misalkan saya masukkan ke sini. Nah, nanti kalau sudah di-download kemudian dibuka. Nah, nanti eh template-nya ini sudah disesuaikan atau sudah sesuai dengan setiap prodi masing-masing. Jadi ada identitas fakultasnya, prodinya, gitu kan. Kemudian juga keterangan mata kuliah apa, tempat ujian, jam ujian, dan seterusnya. Gitu kan. Silakan nanti langsung diisikan atau di copy paste atau diketikkan soal ujian di sini gitu Bapak Ibu. Ya, jadi eh, tidak menggunakan file yang dibikin manual ya, tapi sudah atau harus unduh template dulu. Soal UTS misalkan ya, nomor satu apa, 2 apa, dan seterusnya lah seperti itu, seperti biasa ya. Mangga mau mau, pilihan ganda ataupun mau esai, ya tapi dengan menggunakan template yang ada di Grid. Nah setelah itu pastikan bahwa ini disimpannya itu dari, dalam bentuk PDF, ya. Jadi kalau saya sih biasanya diekspor ke PDF, gitu ya. Jadi dipastikan untuk di-PDF-kan dulu, kemudian publish. Nah, kalau sudah terbuat PDF, nanti balik lagi ke ke Grid, balik lagi ke Grid. Nah, kemudian tinggal di-upload. Uploadnya ada di sini. Jadi unggah soal UTS. Klik unggah soal UTS, kemudian muncul choose file di sebelah sini. Tinggal klik choose file. Nah, kemudian cari tadi ya yang sudah di PDF kan soalnya yang mana. Misalkan saya ini klik soal UTS, kemudian open. Nah, pastikan ininya ada tersimpan tadi ya. Nah, nanti kalau sudah tersimpan nanti akan masuk ada keterangannya waktu unggahnya kapan, Selasa 15 November jam 14, statusnya aktif. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah soal UTS eh, yang aktif gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mengupload lagi soal UTS, misalkan wah ini ada kesalahan gitu ya. Kalau saya lihat contoh klik lihat, nah nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini nanti akan langsung di-print oleh TU Bapak Ibu. Jadi kita ujiannya itu ngambil soal dari grid yang nanti akan di-print oleh TU. Jadi semakin Bapak Ibu cepat untuk upload soal, semakin cepat juga TU bisa untuk mempersiapkan UTS. Jadi langsung bisa di-print di sini dengan template yang seragam. Nah, kalau mungkin, "Wah, ada kesalahan nih, ternyata bukan ini, saya salah upload," misalkan. Ya tinggal ditimpa saja gitu ya, tinggal di-replace nantinya. Jadi nanti diunggah lagi aja, choose file lagi, kemudian masukin soal yang benarnya gitu atau mungkin yang penggantinya. Kemudian klik open. Nah, tersimpan lagi, nanti di situ akan nambah jadi 2 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada
Satu, ada 2. Kenapa ini nggak bisa dihapus? Karena ini agar tahu historinya Bapak Ibu. Jadi yang aktif dan yang tidak aktif bisa kelihatan gitu. Jadi nanti mungkin tahun ajaran ganjil sekarang, seperti ini soalnya, tahun ganjil, tahun akademik yang besok akan kelihatan. Terus jadi kita punya resume, punya rekap histori terkait dengan ragam variasi soal UTS setiap mata kuliah Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi silakan untuk bisa memulai upload soal ujian agar UTS besok kita bisa berjalan lancar dan, apa namanya, tidak terkendala apapun, insyaallah gitu ya. Terima kasih, mungkin itu saja tutorial dari saya, mudah-mudahan bisa difahami dan, sukses untuk kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.